baru Anda baru di situ. Apa yang terjadi kalau Anda lakukan ini? Bagi yang wanita, Anda akan makin kinclong. Kok bisa? Bagi laki-laki, makin strong. Makin strong. Maksudnya gimana? Gini, saya cerita sedikit tentang kelor ya. Kelor ini, vitamin C-nya 7 kali lebih banyak daripada jeruk daun kelor. Maka Jepang itu sekarang impor kelor dari Indonesia. Daun kelor. Vitamin A-nya 4 kali lebih banyak daripada wortel. Vitamin potasium atau kaliumnya 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kemudian zat besinya 3 kali lebih banyak daripada bayam. Vitamin E-nya 3 kali lebih banyak daripada almond. Jadi yang anggaran terbatas makan almond, kelor betul ya. Kemudian dia musuhnya kanker sebab apa? Dia memiliki satu bahan yang disebut dengan selenium yang merupakan anti kanker. Harusnya negara kita ini menjadi negara yang bebas kanker. Harusnya. Karena segala kebutuhan obat anti kanker ada di Indonesia. Salah satu yang terbaik apa? Timun. Ngetes. Siapa tahu nggak sadar. Kunyit. Kunyit ini mengandung zat anti penuaan. Luar biasa. Ini produk jadinya. Di depan sudah 30 liter. Mau mandi kunyit kayaknya bisa juga 30 liter. Dia bisa mengaktifkan gen sirtuin yang menjadi gen anti-aging. Kunyit ini memiliki booster hormon untuk laki-laki. Laki-laki yang udah lebay gitu tuh makan kunyit. Laki-laki yang dapat istri, ya, makan kunyit apa? Habatus sauda. Kemudian si kelor tadi buat sekalian, dia memiliki minyak atau lemak yang minyak atau lemak itu ada pada minyak zaitun. Luar biasa kelor kan? Dia ada mengandung MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid yang lemak baik ini ada pada zaitun tapi juga ada pada dan dia mengandung asam amino yang hampir lengkap. Kalau asam amino sudah termasuk atau masuk ke badan kita, subhanallah, dia bisa memperbaiki gen. Jadi kalau Anda ketemu dengan anak-anak autis, maaf ya, anak-anak yang mengalami gangguan masalah gen itu, terapi tadi itu coba kerja. Paham ya? Terapi tadi itu bisa Anda kerjakan. Ya seperti itu. Lalu kita juga punya banyak masalah zaman sekarang, punya banyak masalah dan penyelesaiannya, terutama masalah pencernaan. Siapa di sini yang tidak ada gangguan pencernaan? Hampir semua ada kan? Nah, saya kemarin ada beberapa diskusi dengan beberapa teman-teman juga. Itu masya Allah ketemulah suatu formula yang kalau bahasa saya, ala-ala saya bisa jadi ini yang bisa menjadi tanda kutip stem cell ala-alanya kita. Stem cell ala-alanya kita. Bahannya apa? Bahan yang pertama itu kunyit. Bahan yang kedua jahe. Bahan yang ketiga serai. Terus mereka direbus tuh. Terus kasih air panas sudah. Sudah selesai dia panas, aromanya sudah mulai keluar, warnanya sudah mulai keluar, Anda kasih jeruk nipis sedikit. Selesai itu, gampang kan? Disaring gitu kan? Lalu mereka itu Anda blender sama kurma. Kebayang? Itu akan jadi minuman super untuk memperbaiki sel.
dan makannya sama pisang. Kenapa pisang? Pisang itu ternyata mengeluarkan positron. Positron itu positif elektron. Maka orang yang lagi baper, lagi gak enak hati, kasih dia pisang. Kenapa? Karena pisang tinggi kalium, tinggi potasiumnya, dan hormon-hormon begitu, atau mungkin bukan hormon, si mineral-mineral tadi dia berperan untuk memberikan mood booster. Sudah jelas ya? Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita memperbaiki itu sekalian, memperbaiki pencernaan kita tadi? Baik, catat baik-baik. Caranya kita siapkan beberapa tumbuhan ini. Yang pertama, bonggolnya nanas. Bonggol tahu? Bagian tengah nanas itu setengah bagian aja jadi nanas yang ukurannya kecil. Lalu Anda ambil pepaya matang, kurang lebih 10 cm gitu kan. Pepaya matang, tebalnya kurang lebih 2 cm loh, tebal-tebal banget mas. Ukuran kita aja, takaran kita. Jahe 5 cm. Dikupas nggak? Kupas. Pakai apa kupasnya? Pakai sendok. Udah tahu cara kupas jahe? Pakai sendok aja. Gak usah pakai pisau, dikerok. Tuh. Kemudian ini lidah buaya. Lidah buaya. Lalu cara mudah lidah buaya sudah tahu ya. Ada di feed saya, nanti baca di situ. Judulnya lidah buaya JSR. Lidah buaya JSR. Lalu mereka tadi baru sekalian di blender dengan air 300 cc. Ya, di jus, kemudian ditambahkan manis cukupnya. Apa fungsi dari obat ini? Atau apa fungsi dari resep ini? Resep ini punya fungsi untuk ada tahu IBS nggak? IBS, nanti browsing aja. IBS itu Irritable Bowel Syndrome. Mereka kembung, mual, macam-macam lah. Ya, itu bisa pakai resep ini. Ya. IBS, atau itu bisa dipakai juga untuk case-case yang namanya celiac disease. Nanti di browsing aja untuk celiac disease. Pokoknya itu masalah pencernaan dan itu obatnya. Ya. Jadi nanas itu jangan dibuang bonggolnya. Kalau nanas itu Anda ambil bonggolnya, Anda blender sama habatus sauda, itu akan jadi obat sinusitis yang paling baik. Bonggolnya nanas. Seperti ini. Jadi dia bermanfaat untuk apa tadi? Untuk case-case, pokoknya gak mau bicara secara umum lah ya. Nanti kalau Anda mau tambahkan garam, boleh tambahkan garam sedikit. Tambahkan sedikit garam. Termasuk bisa dipakai untuk Crohn disease. Apa itu Crohn disease? Baca aja. Nanti di browsing. Bisa begitu juga. Tadi itu. Baik. Ada beberapa kata kunci yang sekalian perlu pahami dalam keseharian kita yang mudah-mudahan ini bisa membuat Anda bisa lebih sehat badannya. Jadi kalau kita bicara tentang makanan, maka Allah tubuhkan di berbagai tempat di buminya ini makanan-makanan atau produk-produk ciptaannya Allah yang sesuai dengan karakter daerah tersebut gitu kan. Contoh di Arab Saudi atau mungkin di Jazirah Arab kan susah tumbuh rimpang. Di sana kan susah tumbuh rimpang karena iklimnya kan panas. Dia butuh iklim tropis untuk tumbuh beginian. Maka Allah menciptakan
satu produk yang kalau orang rutin makan dia, maka ususnya namanya itu bisa disambung lagi. Disambung itu maksudnya usus kita tuh usus manusia ya. Kalau dia terlalu banyak tepung, terlalu banyak dairy, terlalu banyak gula, terlalu banyak makanan olahan, maka dia akan kebuka gitu. Dia butuh penyambung. Nah, penyambungnya ini namanya resistant starch. Oke. Dan resistant starch yang paling baik adalah palm date. Maka makan kurma jangan hanya Ramadan. Ya, mulai sekarang makan kurma. Ya. Jadi bagi-bagi sarapannya apa? Berapa banyak? 7 butir saja. Masa banyak-banyak? Banyak-banyak juga bisa naik gula darahnya. Oke. Minumnya apa? Air putih boleh, atau kalau enggak Anda makan kurma sama makan semangka juga boleh. Atau enggak makan kurma sama jeruk juga boleh. Karena kurma mengandung Fe atau besi yang kalau ketemu dengan vitamin C pada buah-buahan perfect match. Jadi makan kurma itu sama buah. Kurma, kalau hadisnya Nabi SAW menjelaskan tentang makan kurma sama semangka. Minumnya apa? Minumnya tadi banyak, tadi kan ada yang tadi ada jahe, serai segala macam itu bisa Anda minum, atau kunyit juga boleh, ya. Atau air serai secara sederhana air serai dan kasih air putih, kasih air panas sudah cukup. Ya. Probiotik, Bapak Ibu sekalian, probiotik itu makanannya prebiotik. Ingat ya, probiotik itu makanannya prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, ya, kalau Anda makan tempe, kan tempe nih, makalah tempe itu sama kurma. Karena dalam tempe ada bakteri baik. Bakteri baik tadi mau kita kembang biakan dan dia butuh makanan. Makanannya dia namanya prebiotik, dan kurma merupakan salah satu prebiotik. Jadi Anda makan tempe kayak begini, sebenarnya cukup, nggak usah banyak-banyak, 2-3 potong dengan air ya. Nanti air jamu segala macam tadi cukup untuk bikin kenyang sampai siang. Apalagi ditambahkan sedikit garam, cukup kenyang ya. Seperti itu. Nih makan. Baik kan? Apa tuh? Lalu ada lalunya ya. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak sekali sebenarnya Allah menciptakan makanan-makanan yang kita bisa konsumsi sebenarnya. Dan Anda pernah lihat gajah? Gajah itu makannya apa? Makan daging nggak dia? Tapi badannya gede kan? Jadi jangan khawatir. Kalau nggak makan daging, kita tetap makan kuat juga. Tapi kita bukan vegetarian. Karena Rasulullah makan daging. Jadi caranya gimana? Gampang sekali buat sekalian. Kita nggak sempat buat, waktunya nggak banyak. Ini ada banyak buah-buah kayak begini, sayuran kayak begini kan. Anda potong ini ya, terus Anda kasih alpukat sedikit ya. Lalu nanti Anda campurkan dengan sedikit tomat kayak begini. Potong. Lalu Anda kasih jeruk nipis di situ, kasih madu, kasih zaitun, kasih garam, kasih lada. Udah jadi makanan yang sangat sehat. Udah kan? Udah, nggak pakai minyak. Ya, nggak perlu digoreng. Itu salah satu caranya untuk mengganti pola makan kita setiap hari. Ya, jadi dengan bahkan kalau boleh saya katakan kayak mungkin ini, bagian yang suka dengan bubur ayam, boleh nggak makan bubur ayam? Boleh. Nggak ada yang melarang. Ya,
Kalau makan bubur ayam, saran saya lebih baik Anda banyakin kuahnya. Sekarang baik, saya tanya baik-baik. Bapak Ibu, Anda udah merasa belum ada kelebihan kalori sekarang? Terasa nggak? Tandanya apa? Ngantuk, banyak lipatan, ya kan? Baperan. Ada tanda orang baper tuh apa? Mudah banget left group. Baru diomongin sedikit langsung sensi gitu kan, kayak orang momen saja, laki-laki nggak perempuan. Laki-laki mungkin kebanyakan